Media kita belum ada yang meliput mengenai ini. Tapi 2 bulan yang lalu, Uni Emirat Arab telah menandatangani izin bagi salah satu perusahaan hiburan asal Las Vegas untuk mendirikan kasino. Tepatnya di sebuah pulau buatan yang bernama Al Marjan. Tidak jauh dari Dubai, kejadiannya sudah 2 bulan yang lalu, tepatnya bulan Oktober. Tidak ada protes dari rakyat mereka yang hampir semuanya Muslim. Tidak ada protes dari pemuka agama mereka. Juga tidak ada protes dari negara tetangga mereka yang hampir semuanya negara Islam. Tidak ada ribut-ribut, sampai-sampai kita di sini tidak ada yang tahu beritanya. Tapi ini adalah fakta yang datanya bisa Anda cari di internet. Saat membaca berita ini, mau tidak mau Abah membandingkannya dengan Indonesia. Mungkin tidak ini terjadi di Indonesia. Perjudian bukan hal baru bagi negara kita, terutama bagi kota Jakarta. Pada tahun 1966 sampai 1977, perjudian legal di Jakarta. Itu adalah zaman Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta. Sampai detik ini, banyak yang mengakui Jakarta bisa menjadi kota metropolitan adalah karena beliau. Bapak Ali Sadikin bukan tanpa alasan melegalkan perjudian. Lebih tepatnya, beliau terpaksa. Hari pertama menjadi gubernur, beliau terkejut saat melihat anggaran belanja Jakarta pada saat itu hanya 66 juta rupiah. 66 juta pada tahun 60-an, mungkin setara dengan 60 miliar di tahun sekarang. Bayangkan 60 miliar untuk anggaran belanja Jakarta di zaman sekarang, untuk korupsi saja masih kurang. Tidak ada jalan lain beliau melegalkan perjudian. Uang pajak dari judi itulah yang digunakan untuk membangun kota Jakarta. Dari kawasan Sunda Kelapa, Cafe Batavia, Ancol, sampai Taman Ismail Marzuki, semua itu dibangun dari uang pajak judi. Dulu orang-orang kaya dari luar negeri datang ke Jakarta, pergi ke kasino, menghabiskan uang di sini. Dulu yang paling terkenal adalah Copacabana. Itu adalah salah satu kasino paling terkenal di dunia pada zaman itu. Turis dari Malaysia, Hong Kong, Australia, semuanya datang ke sana menambah devisa negara. Setelah Ali Sadikin turun dari jabatan gubernur, pusat-pusat perjudian itu kehilangan perisai. Akibatnya, Kasino Copacabana ditutup pada tahun 1981. Sejak saat itu, satu demi satu kasino di Jakarta ditutup. Apa alasan kasino-kasino itu ditutup? Abah yakin teman-teman bisa menebak. Agama. Apalagi kalau bukan itu. Para pemuka agama mengatakan bahwa judi itu adalah perbuatan maksiat, tidak bermoral, dan menghancurkan masa depan bangsa. Sekarang sudah hampir 40 tahun sejak perjudian dilarang di tanah air. Lalu, apakah moral bangsa kita lebih baik daripada Malaysia yang punya genting Highland? Apakah masa depan bangsa kita lebih baik daripada Tiongkok yang punya Macau? Apakah bangsa kita sekarang lebih jujur daripada Singapura yang punya Sentosa Island? Menurut Abah, sama sekali tidak. Kita rutin memecahkan rekor korupsi atas nama kita sendiri. Polisi kita memeras turis asing. Tukang ojek kita memperkosa turis asing. Begal dan pungli di mana-mana. Kekerasan terjadi setiap hari. Tapi, itu hanya pendapat Abah. Teman-teman kalau punya pendapat berbeda, silakan tulis di komentar. Sampai di sini, mungkin akan ada yang bilang, rakyat kita bisa jatuh miskin kalau kasino dilegalkan. Masalahnya, melarang judi dan berhenti judi itu adalah dua hal yang berbeda. Kita melarang judi resmi, tapi judi online yang tak resmi menjamur kemana-mana. Dan uangnya lari ke luar negeri. Kalau akhir pekan Anda pergi ke Genting Highland dan Marina Bay di Singapura, setengah dari turis di sana adalah orang Indonesia. Kemana mereka pergi? Ke kasino. Di Genting, Marina Bay, Sentosa Island, setengah dari pengunjungnya adalah orang Indonesia. Devisa terbang ke luar negeri. Negara mereka yang enak menarik pajak tinggi dari kasino, uangnya dari orang Indonesia. Orang Indonesia yang pergi ke kasino di luar negeri, sebagian memang suka judi, sebagian sekedar ingin tahu, sebagian lainnya untuk money laundry, cuci uang. Mereka memutihkan uang yang mereka dapatkan dengan cara tidak legal. Kalah atau menang, tidak penting. Pokoknya pulang ke Indonesia, mereka akan lapor bahwa mereka menang besar, agar uang yang mereka dapatkan dengan cara tidak legal menjadi sah untuk digunakan. Cara seperti ini sudah berlangsung puluhan tahun.
Siapa yang paling diuntungkan dari praktek semacam ini? Ada 3. Yang pertama adalah koruptor Indonesia, yang kedua adalah pihak kasino, yang ketiga adalah negara tempat kasino itu berada. Sementara rakyat Indonesia yang hidup jujur hanya dapat nasihat, hidup sederhana tak apa-apa, yang penting masuk surga. Begitu kan? Rakyat kita ini sudah terlalu banyak dimanfaatkan melalui agama. Kita sudah melihat pejabat yang saat kampanye, tangan kanan pegang Al-Quran, tangan kiri pegang Mac. 3 bulan setelah menjabat ditangkap oleh KPK, calon pejabat yang berkampanye itu tahu, bangsa kita ini bangsa yang gila agama. Jualan paling enak di negara ini adalah jualan agama. Ibarat kata, kalau ada yang ingin menjadi orang suci, dia cukup bermodal 100.000 untuk beli baju yang agamais, pelihara jenggot, bisa bicara beberapa kata Arab, dan hafal beberapa ayat Al-Quran. Orang-orang akan percaya bahwa dia berilmu dan berakhlak baik. Cukup dengan begitu saja, kalau dia bilang dia adalah Habib, akan banyak yang percaya. Rakyat kita banyak yang terlalu polos. Sampai-sampai ditipu berulang kali masih saja bisa diulang. Kembali ke Uni Emirat Arab yang melegalkan kasino, apakah ini berarti negara kita lebih suci daripada mereka? Apakah ini berarti iman kita lebih kuat daripada mereka? Sebelum mulai menghujat, kita harus pelajari dulu apa yang menyebabkan Uni Emirat Arab melegalkan perjudian. Alasan mereka melegalkan perjudian adalah sama persis dengan alasan mereka membangun Dubai 30 tahun yang lalu. Mereka tahu, mereka tidak bisa selama-lamanya mengandalkan penghasilan dari minyak bumi dan gas. Mereka harus mencari sumber pendapatan lain. Negara mereka tidak punya potensi untuk pertanian, dan saat ingin memajukan industri, mereka menemukan bahwa bangsa mereka tidak memiliki budaya kerja keras seperti Jepang dan Korea. Satu-satunya jalan adalah mendorong sektor pariwisata. Yang memiliki gagasan untuk memajukan sektor pariwisata ini bukan hanya Uni Emirat Arab. Arab Saudi juga sama, mereka serius memajukan sektor pariwisata karena tahu mereka tidak bisa selama-lamanya bergantung kepada hasil bumi. Dan demi memajukan sektor pariwisata ini, mereka membuka diri terhadap budaya religi dari luar. Sementara pemuka agama kita di sini masih berdebat mengenai halal atau tidaknya mengucapkan selamat Natal, negara yang menjadi benteng terakhir agama Islam itu sudah merayakan Natal secara besar-besaran. Bagaimana dengan kita yang hasil buminya tidak melimpah ruah seperti negara-negara Arab? Kalau negara Arab saja boleh seperti itu, kenapa kita tidak? Bayangkan kalau kita membangun kasino di Bali, berapa jumlah devisa yang bisa kita tarik? Berapa jumlah pajak yang masuk? Tapi kita hanya bisa berandai-andai. Dari dulu memang seperti ini, negara lain sudah melakukan, kita di sini sibuk berandai-andai. Negara kita ini negara yang mabuk agama, negara ini akan selalu meletakkan kepentingan agama di atas ekonomi. Mereka yang menganggap diri pemegang kunci surga, akan selalu seperti itu. Walaupun mereka tahu, kriminalitas selalu menjadi barang langka di negara yang makmur, meskipun itu adalah negara yang penduduknya ateis. Sebaliknya, tak peduli apa agama mayoritas negara itu, kalau negaranya miskin, kriminalitas pasti meningkat. Demi perekonomian negara, menurut Abah seharusnya kita melegalkan judi. Tarik pajak yang tinggi. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Untuk saat ini, sekian dan terima kasih.